PP adalah milik warga masyarakat Solo yang asalnya, usulnya ini bermacam-macam. Ada dari kemudian ada dari PP, ada dari Golkar, ada yang dari PKB, ada yang balai desa, ini macam-macam. Tapi PP-nya rumah. Silakan anggota saya keluar bawa motor Yamaha, Honda, bawa Suzuki, bawa mobil. Setelah itu silakan di luar keluar tetap kembali ke rumah saya adalah di PP. Jangan sampai PP ini dipecah belah karena pemilihan saat. Silakan, hak memilih dan dipilih adalah hak asasi warga negara Indonesia. Sudah saya tekankan di dalam rapat PP tidak ada yang bicara politik. Saya sampaikan begitu kemarin. Di dalam rapat kita internal PP, kalau di luar ngomong secara pribadi, saya sudah merasakan dua hal. Guncangan daripada saya hanya foto ketik ada PP dibawa kemana? Enggak, saya enggak. Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan. Kedua hal saya sudah merasakan dipanggil sama tokoh yang mau nyalon itu ada. Tapi saya sampaikan PP-nya harus milik bersama. Jangan sama PP yang saya bawa ini diguncangkan gara-gara beda pilihan. Silakan memilih mana, dukung mana di luar, tapi di dalam PP jangan dibawa-bawa kemana. Kuncinya dari saya. Kalau waktu saya ngomong dukung ini, waktu saya dukung ini, anggota saya nggak masalah, tapi saya digoreng. Akhirnya bawa nama PP juga. Nah itu udah saya gariskan, saya jelaskan pada anggota saya, semuanya paham, akan bersama nanti. Nah itu yang kedua, PP yang kemarin ini kan tidak secara terstruktur, anak comot anggotanya ini, tapi tidak PAT sampai ranting mana, desa mana, ranting mana, di mana. Nah ini anggota kaget semua. Hari ini saya tekankan pada saat kamu ingin menjabat PAT, nah harus RPT. RPT yang artinya itu ada rapat pimpinan dihadiri dari ranting desa. Nah, dari tanpa ada itu tidak ada ASK PAT. Tapi kasih semangat, kasih tanggung jawab bagaimana merekrut anggota di kecamatannya, bagaimana berbuat di wilayah. Juga begitu anggota saya di RPT. Kalau turun ke PAT tidak boleh meninggalkan PAT, harus diajak. Nah itu. Dan saya komitmen anggota saya untuk main jalanan di rumah diatur. Itu hal yang terakhir. Kita lebih baik cara menyampaikan apa aspirasi kita pada status maupun nanti status saya di DPR. Lalu kan DPR mengundang dari mana yang dia ajak ngomong. Saya sudah 2 kali nggak saya di sini FTV. Jember saya 2 kali. Atas nama lembaga saya membawa misi daripada klien saya. Saya tidak mau karena mau makan biaya banyak di unjuk rasa itu dan dapatnya positifnya masih sekian persen. Yang baik itu bareng dikasih aspirasi itu kita distribusikan rekomendasinya kayak apa. Itu lebih intelektual maksud saya daripada main jalanan dari gesekan saya lain dan itu Pak karena ormas kemudian saya lakukan LSM. Katakan penanggota saya. Mari kita tambahin, mari duduk bareng, mari koordinasi karena ini adalah mitra semua pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Ini Pak, untuk masyarakat politik antara sudah saya yakinkan. Jadi kabut, uangnya jadi kabut. Kamu kan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Santo Pak. Kebetulan saya di Bodi Pak. Dan dari sini ini yang terhormat dulu Pak Ketua DPRD beserta Wakil dan Ketua kami yang baru Pak Haji Samiran beserta pengurus DPC Kabupaten Probolinggo dan Pancasila. Karena di sini kebetulan ada rumah curhat rakyat kecil Pak ya. Saya juga termasuk rakyat kecil Pak. Dan saya juga ada putra daerah Kabupaten Probolinggo. Dan saya juga punya istilahnya kewajiban untuk menjaga kondusifnya Kabupaten Probolinggo. Karena ada bermacam-macam konteks yang dilakukan oleh seorang birokrasi banyak Pak. Dan ini ada kaitannya dengan legislatif Pak, termasuk mekanisme aturan perda yang dilakukan oleh seorang birokrasi itu banyak melentirnya. Kemarin kami
termasuk contoh Merak Beton kemarin Pak, itu kan konsepnya itu menyalakan perda peraturan daerah, dibuka, ditutup, akhirnya saya demo Pak, kalau ini aturan perda ini buat main-mainan, padahal BAP-nya yang nanti ini adalah seorang PPNS. Itu satu Pak. Yang kedua, kemarin saya ngajak ke kepala dinas BUMN. Ini kan bagian daripada dewan juga, karena dewan ini seorang ibaditing dan legislator Pak. Masalah dana APBD itu kan ada kaitannya juga dengan ketua AG. Jadi Pak Hengki itu kemarin kan pernah berjanji dengan kami kemarin sebelum ada ketua yang baru Pak, bahwa pemenang lelang tender itu diutamakan oleh orang lokal, PT lokal. Nah, ini kan akan menimbulkan ini apa keramaian pengusaha-pengusaha CPPT yang ada di Probolinggo. Ternyata pemenang lelangnya itu banyak orang lokal Pak. Nah ini, karena saya ini mewakili teman-teman yang harus bawah yang apalah. Saya juga tidak mau di Probolinggo ribut begini-begini. Itu Pak. Karena setelah saya selidiki kemarin pemenang lelang apa proyek-proyek itu banyak orang luar Pak, katalog itu tendernya orang luar, termasuk yang ke Brunei juga, berapa jalan itu Surabaya. Malah Pak Hengki udah ada rekaman dengan saya tidak bisa pemenang lelang orang luar, khusus orang Probolinggo, jadi meleset semua Pak. Jadi ini akan nanti kan banyak PT dan CP-nya kan merasa gitu ya. Itu saja Pak dari saya. Hari ini bermacam-macam curhatan ini. Beda-beda nanti konteksnya Pak gitu. Karena saya rasa ini ada rumah rakyat yang gitu Pak. Baru lagi. Jadi itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Pemuda Pancasila Pak Haji Samiran, sekretaris beserta seluruh pengurus semuanya, dan saya hormati Pak Ketua Dewan, sampai lupa Pak Wakil Ketua Dewan, yang insya Allah bulan 9 ya, berkah komandannya jadi Ketua Dewan. Silakan. Kalau saya sama Pandi itu tergantung muslim. Jadi saya secara pribadi semuanya merasa senang, artinya kedepannya Pemuda Pancasila itu akan menjadi mitra sinergisitas antara eksekutif sama legislatif. Kalau kemarin memang sering kita temui, artinya curhat-curhatan, memang ini kan rumah rakyat, artinya setiap pengaduan yang masuk ke sini kita temui beberapa kali Pak ya, dan asapnya orang pisan saya yang menemui itu. Jadi untuk kedepannya apa namanya budaya ketemu, budaya curhat-curhatan itu jangan hilangkan. Artinya curhat-curhatan dalam artian untuk membangun bagaimana Probolinggo kedepannya agar lebih baik. Saya itu pemuda Pancasila, kalau saya itu mengikuti pemudanya. Kalau Pancasila kan jelas sudah kata Bapak tadi itu norma dasar yang paling dasar di negara kita. Nah pemuda, kalau saya mengikuti pemuda itu kan apa namanya cikal bakal harapan bangsa dari pemuda. Saya mengutip Natron di MRT Bang Muslimin ya. Idil pada asbab dihirupi wa kulluman lam yaktakif lam yaktakif. Jadi ketika pemuda itu meninggikan cita-citanya, maka akan mengambil manfaat daripada cita-cita. Tapi ketika pemuda itu tidak bisa mengambil manfaat daripada cita-citanya, ya selesai sudah, tidak ada apa-apa. Artinya ada pemuda Pancasila yang berkomitmen. Kalau kemarin kan sudah memang berkomitmen untuk memajukan Probolinggo di depan, artinya pemuda itu harus betul-betul diberi porsi. Walaupun kriteria pemuda itu banyak beragam sedikit. Artinya ada yang umur 40, ada yang umur 50, ada yang umur 60. Yang penting ada kata-kata pemuda. Jadi maju-nya suatu bangsa itu terlihat daripada pemudanya. Jadi kalau pemudanya itu mempunyai sebuah cita-cita yang tinggi, insya Allah akan mengambil manfaat daripada cita-cita itu. Dan semua itu bisa Pak Dipiran. Soalnya kalau orang berpikir tidak bisa, itu kan pesimis.
Kalau katanya apa namanya mutu saya semua itu bisa kalau kita pikir bisa. Himbatul rijal tugas jibal. Jadi kita seorang laki-laki adalah membelah. Kita tidak mungkin membelah. Tapi kalau kita pikir bisa, pasti bisa. Insya Allah. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati rekan saya, Mas Alfon, juga Mas Lukman, terus Mas Oka, selaku pimpinan di DPRD dan juga ketua DP dan anggota yang lain. Langsung saja mungkin ini adalah menurut saya angka awal dan ini akan menjadi dari catatan sejarah tanggal 25 Juni 2024. Insya Allah para pimpinan ini tetap akan bertemu bersama kita, sehingga komitmen awal ini akan menjadi memori kita bagaimana nanti ketika program kerja kita sudah muncul, karena kita masih belum aktif dan ke depan akan ada program masing-masing divisi. Pada akhirnya kami berharap ada audiensi yang selanjutnya dan itu bisa menjadi support dari program kita, karena masing-masing lembaga kita punya program dan saya pikir waktu rakyat ini bisa memberikan arahan-arahan sehingga kegiatan-kegiatan kita yang tentunya untuk pemberdayaan di masyarakat semuanya bisa tercover. Dan saya yakin tiga pimpinan ini komitmen dan kita siap untuk mengawal. Dan ketika nanti turun di kecamatan kecamatan, tentunya ada tatip masing-masing DPR yang di situ nanti para pimpinan partai atau ketua yang ada di partai masing-masing juga bisa mensosialisasikan, karena kita ini nanti akan silaturahmi juga kepada pimpinan partai yang ada di Probolinggo, tidak hanya dinas. Nah, sehingga disitulah nanti kita menitipkan pokok pikiran kita nanti di masing-masing fraksi, kalau bisa, tentunya bisa, karena kita adalah warga Probolinggo yang punya hak yang sama untuk bisa masuk ke semua ini dan mendapatkan istilahnya fasilitasi dari Kabupaten Probolinggo secara adil dan bijaksana. Nah, harapan kami para pimpinan dewan yang sudah berkumpul ini, kami berharap nanti betul-betul difulhapi, tidak ada yang namanya berat sebelah. Kalau ini prioritaskan ini tidak, tentunya ini dilihat dari segi program. Kalau programnya bagus, mohon untuk betul-betul dikawal dan diberikan ruang yang luas sehingga kita bisa berpartisipasi di masyarakat Probolinggo. Mungkin itu secara umum kami berharap selaku wakil ketua dua yang di situ katanya Mas Anang sumber mata air, tapi di sini sumber air mata juga ada, bisa nangis juga. Kalau nanti teman-teman di DPRD tidak mendengarkan kita, ketika tidak didengarkan biasanya ini agak maksa juga. Tapi tidaklah, saya yakin dari beliau bertiga di sini yang hadir, kita catat ke depan adalah orang yang bisa membantu dan mengawal kita untuk memberikan kemanfaatan di masyarakat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi kepada saya dan pengurus-pengurus yang lain juga. Mohon maaf jika kemarin-kemarinnya saya tidak ikut, karena saya diperintah sama dan Koti untuk bikin kesempatan di luaran. Baru tadi saya dari Surabaya panggil saya para bapak-bapak yang sangat pintar, sangat cerdas dan sangat luar biasa. Ini harapan ke depan bagi masyarakat Probolinggo. Panjenengan semua lahir dari beberapa pilihan rakyat yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Tentu pada pengaturan ke depan seperti apa. Kalau dulu mungkin Probolinggo kurang baik-baik saja, ya sekarang bagaimana caranya Probolinggo baik-baik saja. Mungkin ada beberapa luka yang pernah ditinggalkan. Kali ini kita mengobati luka-luka. Harapannya ke depan
sebagai penyampai nanti dari arus grassroots masyarakat arus bawah. Sampaikan kepada Bapak harapannya ke depan bukan hanya sebagai harapan semu. Jadi tolong diagendakan dan kemudian bikinkan sebuah program yang saling-saling sinergi. Dengan perubahan itu kan kita kan makhluk ya, kembali kepada makhluk, suka sesuatu yang baru. Kalau Allah mukhalafatul hawadis, kalau kita mumathalatul hawadis. Nah yang baru ini kemudian kita jadikan sebuah kendaraan. Bagaimana Probolinggo ke depan menjadi Probolinggo yang mandangnya. Tentunya harapannya baldatun thayyibah. Jadi bukan hanya sebuah plan saja, kongres saja, namun apa yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan yang sebenarnya. Saya hanya sebagai anggota biasa karena masih belum ada paket bukan jadi apa. Dan penting saya sudah ada bagian dari BP bahwa saya ada bagian dari BP. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan suaranya. Kalau saya pasti bangkang. Kekesan baik tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Bapak Andi Sumanto bersama dua pimpinan yang memasukkan. Satu Pak Lukman, Ketua Masoka. Saya seperti yang juga pernah termaktub oleh Pak Lukman di DKB, saya di PP ini adalah Dewan Suronya Pak Andi. Bilangnya begitu. Tapi wakil Ketua Dewan Suro. Kalau di DKB kan Dewan Suro, saya di MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi. Bapak dan saudara sekalian, pengurus MPC Kabupaten Probolinggo, Asamiran sebagai ketua terpilih, yang juga mungkin perlu dilantik Pak Ketua BP sudah ya, karena SK sudah turun Pak pimpinan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa diterima di ruang pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Kita bisa silaturahmi, bisa audiens dengan para pimpinan DPRD. Tujuannya yang pertama adalah kita ini akan menyampaikan bahwasanya inilah wajah pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo. Walaupun katanya Pak Lukman kita ini berbagai macam umur, kayak 50, bahkan ketuanya bisa juga setengah pemuda, setengah tidak pemuda. Tapi lagi ada kata-kata pemuda. Ini yang luar biasa Pak Lukman. Tapi tidak mengurangi rasa semangat yang luar biasa tentunya dari pemuda Pancasila yang kemarin, yang mungkin terjadi ya biasalah katanya Pak Oka. Saya sepakat organisasi ini kalau tidak ada fiksi dan goyangannya berarti tidak seksi. Kenapa? Terus saya pernah menyampaikan bolak-balik memang di saat saya menjadi ketua Karteker Pemuda Pancasila tidak ada yang memperebutkan siapa yang siap jadi ketua, tapi bicara pemuda Pancasila saat ini luar biasa diperebutkan. Berarti luar biasa yang sudah seksi dan sudah menarik Mbak Putri Cantik yang siap dilamar kemana-mana kan gitu. Inilah yang pada akhirnya pemuda Pancasila ini dilirik gitu. Tapi alhamdulillah dari berbagai macam polemik ini sudah mendarat di suatu komando, yaitu Pak Haji Samiran sebagai pimpinan, dan sudah tersusun semuanya. Saya ada di MPO sebagai Dewan Suronya begitu Pak Lukman. Ya, alhamdulillah kita bisa diterima pada hari ini. Harapan saya Pak Ketua Dewan Pimpinan, terimalah kami dan masukkan dalam suatu progres yang ada di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tentunya legislasi itu lewat DPRD Kabupaten Probolinggo. Begitu Pak. Artinya terima, jangan diterima saja Pak Ketua Dewan. Berikan program saja. Salah satunya mungkin yang jangan diterima saja Pak Dewan, harus ditindaklanjuti, disampaikan kepada satker yang mungkin di mana kita bisa berada, kita bisa berbicara, dan kita bisa diposkan. Mohon maaf. Artinya kenapa? Kita ingin bergerak. Dan teman-teman sepakat kita juga menjaga kondusif Kabupaten Probolinggo. Terkait hal-hal yang mau dihadapi di depan, itulah bagian daripada proses yang harus kita lalui. Silakan kita berwarna, tapi tetap
tetap baju kita joreng, kan gitu lah, gitu lah. Nah, jadi itu mungkin Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya maksud dan tujuan kita bagaimana membantu ke depan. Masalah program saya rasa kita bisa berjalan bersama-sama, terutama nanti di Kesbang sebenarnya dari daungan Kesbang di Jakarta. Misalnya saya juga melakukan Kesbang masalah program nanti dia masih melakukan kerja apa aja yang itu ini dirapatkan dan menjadi hasil suatu keputusan politik, baru kita komunikasikan lebih lanjut apa yang kira-kira dari pemerintah bisa mensupport kegiatan daripada ada bakti sosial, mungkin kita bisa merapat ke luas sosial pelaksananya perannya hal yang kemarin sudah kita lalui bersama mungkin yang kurang sesuai dengan ya insyaallah keputusan baru yang bisa membangun pemerintahan di sana mungkin ini bisa sesuai dengan sesuai dengan itu sendiri. Jika kita menyimpang dari malu, jadi sebenarnya menjalankan seperti itu, jadi kembali saya rasa dari teman-teman yang sudah masuk di bawah keluarga yang bisa support, terutama pada waktu ada musuh biasa. Kalau nantinya keputusan itu sampai bukan bisa disuarakan musuh dari usul dari desa, ini sudah bisa disampaikan program yang akan disampaikan. Misalkan keputusannya belum seperti Pak Samiran yang diceritakan dari RT RW situ di desa itu juga ada RT, kita data juga kita bisa ngawal apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat yang harus kita suarakan. Jadi seperti itu. Misalnya kalau ini berjalan dengan baik, kita harmoni, kita mencari suatu permasalahan, mencarikan suatu solusi yang insyaallah. Nah, sebenarnya ini kan kita tidak pernah, ini Allah tidak pernah melakukan hal itu, melakukan hal itu. Tidak ada yang instan, semua proses. Jadi kita ikuti proses dulu. Seperti itu. Di sisi lain, organisasi juga ada yang itu banyak. Tergantung organisasi itu sendiri, siapa yang berkepentingan, siapa yang berkontribusi, dan siapa yang mengisi undang-undang. Tentunya PP memiliki peluang ketika PP ini benar-benar serius mau mengambil undang-undang yang betul. Kalau PP ya tentu yang nggak mungkin kita bisa ngambil peluang itu. Ya betul. Jadi seperti harus jemput bola. Jadi benar-benar harus kita lakukan dengan benar. Tetap semangat ya sesuai dengan pamitunya sekali layak berkembang surut kita dengan itu yang harus kita selalu hembuskan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan supir. Ini semangatnya meskipun tua, yang kedua tua, tapi kan semangatnya umur boleh tua Pak, semangat muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini sekali lagi atas nama lembaga kita juga di Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat atas kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik dan lancar. Amin. Saya akhiri, Allahumma fiqna wa bisarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan wakil kuasa Indonesia kan
kepada keluarga kita sendiri. Ya, lalu konsolidasi saja. Perlu. Jadi pojok sendiri itu cuma tiga. Jurkong boleh. Depan bawah. Bawah bisa bawah. Tuh. Oh, di tengah bos. Bosahin lah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, semangat, semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Pancasila. Apa nih? Video penutup. Banyak.